pelajaran matematika katanya, pelajaran eksak lah, pelajaran sains. Nah, saya menyadari kemudian, bahkan saya lari daripada pelajaran itu, karena dari pertama saya belajar pelajaran itu sampai saya menutup pendidikan saya di madrasah aliyahnya, tidak seorang pun yang mengajarkan kepada saya untuk apa saya belajar ini. Setelah ini saya pergi kemana? Tidak ada motivasi apa-apa. Jadi menang gejak, pegak-pegak juga 1 tambah 1 sama dengan 2. Dak ulah perat. Dan aja pria dia kena tepat. Yang kena urusan tu kan. Menyahanjut pria dia kena tepat. Rincam tu, kulit perut abe, kulit pa tu ketari, boleh cek-cek, hana tepat be. Hana yang tinggal. Madu mana kepuliat le guru. Ya? Dan dia tidak mengajarkan kepada kami kepuk watanya elongnya. Ya? Padahal kalau sekiranya kita tahu pada hari ini ada Google, hai menjadi kula punya model tu kula. Ketik-ketik nama Google, madu itu biar Google. Ya? Jadi betul. Karena apa? Jadi sehingga pembelajaran itu gersang betul. Jadi anak-anak itu tidak termotivasi. Lemah hidung lagi. Ya, pulang jam-jam seperti ini kan, jam-jam poh liho belajar matematik pula. Maka pintan deh. Ya? Jadi dan motivasi tidak ada. Nah, maka saya kira guru-guru itu penting memberi motivasi kepada anak-anak. Tinggal don Nabi tanya zaman. Nabi tanya, kalian bagaimana cara Nabi memberi motivasi? Dan luar biasa sekali. Suatu yang kadang-kadang sulit dipercaya oleh akal. Semua kita mungkin baca sejarah dulu ya. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika dia dikejar oleh Suraqah bin Malik pada masanya. Nah, madu tengok jengah cerita dikejar Nabi oleh Suraqah itu. Ketika dia dikejar oleh Suraqah dan ketika Nabi bertemu dengan Suraqah dan ketika Suraqah minta perjanjian, diberi semacam jaminan. Ya, jadi Nabi meminta kepada Suraqah. Jadi Suraqah kan pada akhirnya tidak bisa nangkap Nabi. Karena dia didoakan keburukan oleh Nabi sehingga kudanya tenggelam kan. Hanya hidup Nabi. Akhirnya dia pun minta didoakan supaya celaka aja. Nabi pun mendoakan supaya dia tidak celaka. Nah, lalu kemudian Nabi kepegah, jangan beritahukan kami kepada kaummu. Lalu kemudian Suraqah minta perjanjian. Minta jaminan. Okey, lo han lu pegah don, pu jaminan juga lo. Akhirnya Nabi tulislah jaminan, kan? Sampai nanti itu jaminan itu dipegang sama Suraqah. Artinya selama jaminan itu ada, dia tidak pernah terganggu nyawanya, hartanya dengan Nabi. Dan pada akhirnya kita tahu nanti dalam kasus Fathu Makkah, Suraqah ini masuk Islam. Tapi lu kena pegah ke dalam kejadian itu, dalam kondisi Nabi sedang dikejar-kejar dan dia hijrah dari Mekah ke Madinah dalam kondisi sangat tidak menentu. Bagaimana nasib sahabatnya yang sudah dulu pergi ke Mekah ke Madinah? Ya hanya mempunyai dia, doa oleh dia. Tidak ada kontak seperti kita pada hari ini. Dalam kondisi yang sangat tidak menentu ini, sempat-sempatnya Nabi bilang kepada Suraqah, wahai Suraqah, bagaimana jikalau kamu nanti memakai gelang Kisra Persia? Ya, jadi Suraqah pun bingung aja. Ya, dia pun tidak mengerti. Jadi Nabi dalam kondisi dikejar-kejar seperti itu, dalam keadaan beliau punanikan nyampi hana menentu hidup Madinah Pakiban, yang negaranya terusir daripada kampung halaman, kemudian negeri yang dituju juga belum jelas, tapi sempat pula mengatakan, bagaimana wahai Suraqah jikalau kamu nanti memakai gelang Raja Persia? Nah, ini isyarat daripada Nabi. Nabi ingin bilang apa? Islam ini suatu hari nanti akan menundukkan dan meruntuhkan kerajaan Persia yang pada ketika itu salah satu kerajaan besar di samping Rom. Dan betul saja, nanti di zaman Umar bin Khattab, ini Suraqah ikut dalam penaklukan Persia waktu masanya. Dan ketika pulang ke Madinah, Umar ketika membuka harta rampasan perang itu dilihat ada gelang Raja Persia di situ. Begitu dia melihat ada gelang Raja Persia, yang dia panggil siapa? Suraqah. Di sini pasti ada Suraqah. Panggil Suraqah abah. Dan Suraqah pun datang. Nyok yang dipegah oleh Nabi zaman. Akhirnya Suraqah pun dipakaikan baju Raja Persia, dipakaikan mahkota Raja Persia, dipakaikan gelang Raja Persia, dan dia disuruh naik mimbar dan dia pun disuruh ngomong tentang apa yang Nabi pernah menyampaikan kepada beliau. Nah, poin yang kena pegah lihat bagaimana optimisme Nabi. Ini persoalan perjuangan. Nabi-nya hana apa naiknya, dikejar-kejar oleh musuh, lari daripada kampung halaman, kampung yang dituju belum jelas, tapi sempat-sempatnya berpikir bahwa suatu hari kita akan menaklukkan Persia. Nanggro yang kana kahanali, yauke citan. Tapi sempat pula menghayal kita akan menaklukkan Amerika. Rohingya Rohingya yang langkapai lautnya, yang tengah hilir di Myanmar dipegah banyak.
Nyai tanya untuk tak perlu Cina apa? Mau pergi pegang malu. Pun kan uluk blok iron. Kan kayo je. Nyo nak kayo lu. Mudah-mudahan teruk wajah mentang. Baik teruk ke Thailand timba di laut tu. Kan nyai pegang dia anak buah je. Pun kan hah iron. Pegah tak luk Cina. Nyai tanya tam doa mentang betul wajah dia. Ana menyetru Thailand timba di laut ni. Kan nyai pegang anak buah lain pergi pegang. Tapi tidak begitu dalam Islam. Kenapa? Karena semuanya mungkin, kecuali yang kita kerjakan itu yang mustahil. Nah, ini bahagian pada husnudzan kita kepada Allah SWT. Dan ini bahagian kekuatan mental ini. Ini ketika orang hati, maka tidak ada sesuatu yang tidak bisa, tidak ada sesuatu yang mustahil sebenarnya. Jadi semua bisa dilakukan. Jadi optimis itu penting. Nah, kalau guru tidak optimis, guru ini tidak bisa memberi rasa percaya diri pada anak-anak. Nah, maka penting optimis itu ada pada guru. Hai, lon pegang mana pekan? Saya lonnya lebih pegang. Lon tinggal lon sampai pegang baru anak mit hol je pegangnya. Lon gampung dijungkai aja, anak gampung, habis gampung. Tapi kemudian ternyata Allah bisa buat melampaui daripada apa yang pernah kita pikirkan dahulu. Jadi ada di sini memang yang dibayangkan begini, tapi bisa melampaui daripada itu semua. Nah, kenapa tidak kita juga harus semangat pada hal-hal yang lain, kan? Nah, jadi itu penting diberikan kepada anak-anak. Tapi sebelum anak-anak diberikan itu, guru itu sendiri juga harus optimis. Ya, mana? Jadi jangan merasa mungkin enggak ada cerita, madu mungkin. Selama itu bukan hal yang mustahil, semua mungkin. Kecuali yang mustahil. Ya, mana? Ya. Jadi benak puluh bumo lambah mana iron? Ya, mungkin. Ya? Tapi selama itu mungkin, sudah. Ya, jadi dan ini penting nanti dalam banyak hal, ya. Penting dalam banyak hal. Jadi termasuk juga nanti pengembangan, ya, pengembangan pesantren dan juga don kero mengembangkan diri sendiri. Ya, mana? Ya, mengembangkan diri sendiri dalam baca dan seterusnya. Nah, jadi perasaan optimis itu penting sekali. Nah, percaya diri itu bukan. Jadi lu kena pada banyak orang. Dan sering mungkin bahwa yang menyebabkan kita pada hari ini kalah dari bangsa-bangsa yang besar daripada banyak orang sebenarnya bukan karena kita lemah sebenarnya. Ya, tanya hana hana lemah, tapi perasaan lemah. Jadi itu dikenal dengan inferiority complex namanya. Jadi kita merasa lemah dari dalam. Tanya hana lemah sebenarnya, tapi perasaan lemah itu yang menyebabkan kita lemah. Nah, jadi mungkin kalian bangsa-bangsa besar di dunianya modalnya apa? Modalnya ya PD itu tadi, percaya diri sih. Yakin saja dia. Ya, mana? Jadi tanyonyo hana percaya diri. Jadi perasaan tidak percaya diri itu menyebabkan itu mesti pada guru-guru ini tidak ada, itu akan memperparah itu anak-anak di kelas. Mungkin kalian kenapa ada anak-anak itu sulit bertanya? Dia bukan tidak punya pertanyaan, tapi dia malu bertanya. Jadinya tidak punya optimisme yang tinggi tadi. Jadi merasa lemah aja. Jadi takut ditertawakan. Nah, jadi itu yang harus dibuang sebenarnya. Nyatanya. Jadi tidak boleh ada perasaan saya lebih rendah daripada yang lain. Nah, tatanan tidak boleh. Kenapa saya katakan tidak boleh ada yang begitu-begitu? Karena Allah pegah Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena sesungguhnya kita ini orang yang tinggi sebenarnya. Kita orang yang kuat. Kenapa harus merasa lemah? Kecuali drone hanya Tuhan saja. Toh bangsa yang tidak punya Tuhan saja, mereka merasa kuat. Kenapa kita orang yang bertuhan kita merasa lemah? Tanya hanya lemah karena tanya yang maha kuat saja tanya. Dalam segala hal, bukan hanya dalam masalah dempur sebenarnya. Jadi ini semacam pedakan. Jadi ini semacam prasyarat, menyaurun kena maju mesti ada ini. Nah, jadi mesti Tom dengar cerita bagaimana bangsa Korea maju. Ya, Korea ini di daerah yang dijajah oleh Jepang zaman. Jadi Koreanya, ya, yang cerita almarhum Tan Sri Sanusi waktu Malaysia, ketika mereka ingin memajukan Malaysia dengan Tun Mahathir waktu masanya. Dia survei lah termasuk Korea Selatan. Pegah Korea Selatan itu setiap bangun pagi ibadah dari depan ia hadap ke dia Jepang ia hadap timur ia hadap tunjuk lagi tunjuk. Nah asal beda tunjuk ke dia. Jadi watanya mbak anak mit tunjuk asal beda tunjuk.
Rupanya itu punya filosofi dia. Jadi orang tua mereka mengajarkan apa? Dia tunjuk, suatu hari kami akan mengalahkan kalian sebagaimana kalian kalahkan dulu kami. Dan terbukti kemudian Korea Selatan, mungkin kalian negara yang maju di Asia ini yaitu Jepang, Korea Selatan. Nah, benarnya negara-negara maju cuma termasuk juga Cina. Cinanya negara yang pernah dikalahkan oleh Jepang cuma. Nah, waktu perang dunia kedua. Jepang ini kalian Cina aja Cinanya tahun 80-an ibu-ibu mungkin tengok semua ingat. Itu negara yang gafil, tapi kalian Cina orangnya. Amerika saja kewalahan hari ini dengan Cina. Tanya hari ini sudah sangat terancam dengan Cina kan? Indonesia sudah. Kapan mereka? Hana trade berangkat itu dalam 20 tahun. Kenapa? Karena punya semangat yang cukup tinggi, semangat untuk maju. Itu yang harus ada sebenarnya. Ini bicara at-tafaul sebenarnya. Dan yang pada diri sahabat tadi. Padahal menyenangkan sahabatnya, dia terusir dari kampung halaman 13 tahun terlunta-lunta di Mekah. Hana modal, hana apa-apa. Apa modal urungnya? Pergi mereka ke Madinah, tidak bawa barang apapun, kecuali pakaian yang melekat di tubuh dan sedikit makanan yang bisa mereka makan di jalan. Tapi 10 tahun mereka di Madinah, seluruh jazirah Arab itu ditaklukkan oleh mereka. Dahana tribunyan pada masa Umar bin Khattab, Persia dan Rum jatuh. Paduk tahun saja. Abu Bakar berapa? 3 tahun beliau memerintah. Hana tu 10 tahun tambah 3 tahun masa Abu Bakar 13 tahun. Di tengah perjalanan masa Umar bin Khattab. Takkan setelah 23 tahun Cina dan Amerika jatuh. Kira-kira mana anda pegang? Siapa yang jatuhkan? Rohingya Lambut Bunoi. Yang ke kondisi Nabi dan para sahabat pada ketika itu. Tidak punya apa-apa. Hana makanan, hana rumah, hana tempat tinggal, hana pakaian, hana apa-apa. Ibadah putih kita kayaknya. Tapi bisa dia buat sedemikian rupa, kenapa? At-tafaul. Jadi punya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaya yakin dong. Yakin. Hana sifat benar. Ya? Ya benar. Yakin tapi juga jadi berusaha aja. Ya kan? Nah, itu yang harus ada sebenarnya dan itu menjadi ciri bangsa yang maju. Kena maju ya harus menang. Nah, tanya harus punya keyakinan yang tinggi. Nah, jadi hanjir lemah tanya. Karena tanya kan urun lemah sebenarnya. Ya lagi ada pegang benar. Tanya urun Islam, tanya urun beriman. Tanya na Allah saja anda. Dan itu yang menyebabkan kenapa Nabi itu begitu bersemangat. Kenapa Nabi itu begitu luar biasa. Karena dia sadar betul. Ya benar. Gak nyanyi na Tuhan saja anda. Nabi Allah Musa kalian ketika di hadapan laut, yang lu baca baru pernah nikun. Nah WI kirim. Tah di grup mana lu baca? Cerita Ustaz Abdul Samad ketika tanya sama jamaahnya, entah betul itu pun punya Ustaz Abdul Samad alehum. Ya, jadi kalau misalnya hari ini ada Fir'aun, kemudian ada Musa, lalu ditanya sama orang-orang mau ikut Fir'aun atau ikut Musa, mungkin orang sekilas mengatakan akan ikut Musa, tapi kan dipegang tu Fir'aun ini, punya itu segala macam kan. Nah, Musa punya apa? Musa dia punya tongkat, hana tepu-tepu. Ya. Nah, tapi lihat bagaimana nanti Musa ketika dia dihadapkan pada laut besar dan ketika di belakangnya tentara Fir'aun yang mengejarnya, ketika ummahnya sudah pada bingung dan ketika mereka menunjuk di depan laut, lalu Nabi Allah Musa mengatakan inna ma'i Arabi syahdin. Jadi bersamaku ada Tuhanku dan Tuhanku akan memberiku jalan. Santai saja jawab. Hana gabu ke? Ya, ini persoalan tafaul tadi, ini persoalan yakin. Ya, dan ini sebenarnya harus ada pada setiap tanya-tanya. Dan ini sebenarnya menyebabkan para perantau sukses sebenarnya. Jadi persoalan optimisme. Maka mungkin kalian pakai orang merantau le yang sukses. Dan le cerita pada banyak orang begitu. Le kena mengalami banyak hal kejadian-kejadian yang, dan itu semata-mata hanya persoalan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Le mesti le sabi le kalian karena Lun jak sekolah, tanya tajak sekolah bak tempat urang carang jak sekolah nangku wadi. Kan tajak sekolah nyungka gajah tu bang. Nyungka gajah tajak sekolah okey. Anak tanya tu, nyo tajak sekolah. Jadi lun urang bangai na saja urang carang. Kalian urang carang ya. Tapi saya selalu mengatakan saya mesti ketika orang mengatakan apakah saya mampu seperti mereka, lun mengatakan lun jid mentang lagi awaknya. Lun tapi punya perasaan seperti itu. Saya bisa saja seperti mereka. Tapi bukan karena saya pandai, bukan. Tapi karena saya mengapa? Karena lun yakin Allah jaga pegat lun lagi. Nyaman tak modal dia. Lun belajar seadanya lun belajar. Harta semampu saya belajar. Ya kan?
lun sekolah lun pegah pada banyak orang, saya lebih banyak bergantung kepada Allah daripada bergantung kepada buku ataupun dalam dunia akademik lun. Lebih bantu ke dia. Jadi keluarnya ada faktor X. Jadi faktor X-nya bagi saya lebih dominan. Sangat dominan. Jadi faktor belajar nyan ubud faktor jadi artinya kalau mengikut apa yang saya belajar udunya lebih lelah belajar, tapi saya kemudian bisa mendapatkan nilai lebih tinggi dari orang-orang karena persoalan faktor X tadi. Jadi lun sering mesti malam lun pegat tugas mesti sirol. Ketika saya akan mentok lu hanjir lun pegat tugas le lun tinggal tugasnya lundang hana tre lundang lun pegat ya Allah lu han lupa tulis le kabeh kapuna hule lu han lupa tulis le hana lu amita buku kan hana lu han lupa tulis le dah han lupa amita le. Ketika saya mengatakan lu hal tepat tulis le yang tepat dan lu pegah baurung don hana trip 5 minit le nya lu tepat tulis lah habis lagi yang lu pegah. Jadi lu makanya zaman hina wate kena jak sekolah lu pegah lu nabi izin dan jak sekolah peng baik nak pikiron lu mudah lah lu pegah menan karena saya merasakan betul bagaimana ketika saya butuh mentang lu perle terus tanya lu perle peng tinggal lu pegah mentang ya Allah lu hana lepeng bibit terus dia tak peng yang lu pegah badon keramai me pegah orang jaman urang jaman pegah tapi betul hana main-main hana kampung-kampung bibit betul ya tapi whatever le maka jadi menyahana perle hal je leke kobong tu ya punya kapur le ada kamu kara jadi dan itu semua disebabkan karena persoalan keyakinan. Jadi keyakinan itu penting. Ya, keyakinan. Jadi dan sekali lagi kita tekan, kita yakin pada zat yang memang maha kuasa dan seterusnya. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Makanya sangat sedih ketika tanya orang Islam orangnya kita punya Allah bersama kita, tapi tanya justru menjadi lemah daripada bangsa-bangsa yang lain. Gak mau Tuhan dan saja, tapi mereka bisa sepede itu, kan? Bahkan tanya orang yang na Tuhan, tapi kemudian kita tidak pede. Nah, kalau gurunya tidak pede, bagaimana dia bisa membuat anak didiknya menjadi pede, orang yang optimis, gitu. Orang yang bakal punya cita-cita besar. Nah, drone-nya harus lepegah Pak Amin. Lunnya tapi lepegah bawahnya. Ya, dan yang kita hadapi ini sebenarnya calon-calon orang hebat dan drone harusnya punya pikiran itu. Nah, ya, jadi mereka ini yang penalungkeun zaman. Ya, yang kita hadapi ini adalah calon-calon mereka orang-orang hebat. Walaupun kelihatannya hari ini mukanya begitu dan seterusnya. Nah, tapi ketika tinggal hotel raya, nyan bisa macam-macam burungnya. Nah, cepat kamu na usaha Azhar. Tanya ngelapangnya, tanya na Sulastri, tanya na Tithebeng, na nurung Tithebeng na ni. Tapi jino di Jakarta i mekat motor mewah haji. Zaman Tithebeng, ya. Artinya dulu kita melihat hampir puji artinya untuk, tapi jadi orang kaya di Jakarta, kan? Begitu juga yang tapi terpegah bunuh. Nah, tidaurina ngan kamu hitam ini kan, ya? Otai kemigo tu itu gitu, ya? Hana dari orangnya jadi dokter spesialis di Banda Aceh. Aje zaman tapi kepo aje, orang meremeh-temehkan, tapi pada hari ini jadi dokter spesialis dan terkenal jadi Banda Aceh orangnya. Kira-kira begitulah, ya. Jadi balik pada persoalan optimistis. Nah, kemudian selanjutnya apa? Seorang guru itu harus memiliki pegah ini rasa sayang. Ini penting sekali, ya. Jadi ada syafaqah, jadi ada rahmah, ya, kepada arif war rahmah kepada murid. Dan ini yang diantara yang paling dominan pada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan fa bima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jadi Allah memberikan rahmah kepada Nabi sehingga Nabi ini sayang kepada sahabatnya, sehingga dia bersikap lemah lembut kepada orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini penting karena tanya sekali dan lun mungkin kalau ikut pernah lu ingatkan baurun don. Kita ini berdepan dengan anak-anak yang tinggal sama mereka tinggal saja tanyanya. Ya, bukan orang yang sekali datang dari pagi siang pulang tidak, tapi mereka tidur bersama kita. Dan yang lebih nyan lagi mereka ini dititipkan oleh orang tuanya bak kita nyawa dititip. Jadi kita ini menjadi pengganti kepada orang tua anak-anak ini semua. Nah, maka ini akhlak yang saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat wajib dimiliki oleh siapapun. Jadi dan lu tapi belum pengen orang jangan pernah berkasar kepada anak-anak.
Jadi kama tadi nutudan gitu lah. Menyeron berkasar kepada anak-anak. Mereka akan berkasar kepada ron. Han hormati ron tinggal hotel pajan-pajan. Jadi dan berkasar kepada anak-anak bukan cara yang baik dalam mendidik mereka. Karena itu bukan bicara mengajarkan, tapi kita bicara tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tapi pendidikan juga transfer sikap dan perilaku akhlak. Jadi dia menyekena dihormati, menyekena dipemuliaan, dan menyekena anaknya yang terhormat dan dia menjadi orang yang mulia, maka didiklah mereka dengan akhlak yang mulia. Ya. Dan kan ciri tanya ruhama bainahum, kita adalah orang yang saling kasih mengasihi di antara sesama. Nabi tanya wa kana bil mu'minina raufur rahim. Jadi lembut kepada orang-orang mukmin, apalagi kepada mereka anak-anak. Jadi Nabi termasuk salah seorang yang paling penyayang kepada anak-anak. Ya, Nabi gecom cucu, kan? Dan baca ceritanya. Bagaimana ketika beliau sembahyang misalnya, dan ketika cucunya naik ke tubuhnya dan dia tidak hanya kebedah-bedah. Sampai sahabat pun menduga Nabi sudah meninggal dalam sujudnya. Tapi kemudian Nabi mengatakan, aku enggan bangkit daripada sujudku sampai anakku selesai bermain di atas punggungku. Dan cobaan kalian, bagaimana rahmah Nabi kepada anaknya. Hanya bedah padanya sembahyang ya. Diselesaikan sampai dia turun sendiri menyegdia aku kata tadi aja ni kamu nawa kamu imdai gro-gro itu ruang tu. Imam pula. Imam ini masalahnya. Maksudnya kata keih juga namanya gede. Dah, Nabi hana keimanan. Gepiyuh lah sampai anak itu, sampai sahabat menduga Nabi sudah meninggal dalam sujudnya. Jadi gecok sampai anaknya itren keroj. Ketika dia puas bermain, baru kemudian Nabi bangkit dari sujudnya. Kalian bagaimana rahmahnya Nabi kepada anak-anak. Jadi Nabi gecok anak-anak. Nah, sampai di orang Arab, kalau yang orang Badui, kalau Nabi gecok anak-anak. Dan ini bahagian rahmah kepada. Ya, jadi bentuk rahmah yang ada dalam hati-hati orang ketika dia sayang kepada anak-anak. Dan pandanglah mereka sebagai anak don ataupun sebagai adik dan seterusnya. Dan lagi ada pegawai sekali lagi. Jadi mereka ini mungkin hari ini orang-orang yang kelihatan mungkin tidak ada apa-apanya. Dan saya mengatakan kepada banyak orang bahwa mereka di sini ini bukan akhir daripada perjalanan mereka. Jadi ini masih di awal. Urungnya ada yang masih MSN, ada yang masih tingkat aliyah, kan ulia. Nah, kalau mengikut kepada jenjang pendidikan, mereka masih ada sarjana S1, mereka masih ada S2, mereka masih panjang tak tentang perjalanan sekolah aja. Kalau mereka ingin sekolah gitu kan, umur juga demikian. Mantang panjang tak kalau Allah berikan mereka umur panjang jauh lagi mantang puplok contoh dia akan menghabiskan di sini sampai 18 tahun umurnya. Jadi don jangan melihat mereka ini dia akan menghabiskan segala-galanya di sini. Sehingga ketika keinginan ron tidak sampai pada mereka, ron bengeh, hanjir bengeh ron. Sama juga menyelungkan bau urung cik-cik. Ketika ada orang tua merasa tidak puas dengan pendidikan sebuah lembaga, dan jangan tidak berpuas, karena anak anda tidak akan berhenti sampai di sini. Ketika ada sebuah lembaga yang tidak memberi seperti yang anda inginkan, apakah anak anda akan berakhir karirnya? Tidak. Dia baru memulai sebenarnya. Jadi tanya sering begitu, dan itu kan yang menyebabkan orang menjadi marah. Kenapa? Karena dalam istilah penelitian, ilmu penelitian ada dozen dan dasolen. Jadi ada yang pengharapannya dengan yang diharapkan itu, dengan kenyataan itu tidak berbanding lurus. Dan perliannya bijak kedih, tapi bijak kedih bengeh don. Ya, jangan marah. Jadi gimana pegat? Jadi nak kasus pertanyaan sabawate. Ya, yang cerita tentang akhlak Nabi juga. Ketika salah seorang sahabat waktunya dalam sembahyang, jadi ada yang bersin, ya, ada yang bersin. Lalu kemudian mereka pun mengucapkan ya rahmatullah dan seterusnya lah. Nah, sampai kemudian mereka ribut dalam sembahyang, ya. Nah, sampai ada yang sahabat-sahabat pun melihat saling, jadi ada sahabat yang ini dipelototin oleh sahabat yang lainnya dalam sembahyang. Waktunya masih belajar sembahyang lah para sahabat, ya kan? Nah, intinya apa? Selesai daripada sembahyang itu, dan sahabat ini bilang, aku tidak menemukan ada seorang yang lebih lembut daripada Rasul dalam mengajarkan orang lain juga. Dan Nabi kemudian mengatakan, inna hadhihi salah la yasluh fi illa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Nabi tidak mencela sahabat itu karena dia salah dalam sembahyangnya tadi. Berbanding dengan teman-teman, ada yang memplototinnya, ada yang macam-macam respon teman-temannya ketika melihat sahabat ini keliru dalam salatnya. Kalian bagaimana ketika ada sahabat yang kencing di masjid, ya kan? Ada sahabat yang kencing di masjid. Bagaimana respon Nabi dan bandingkan dengan respon Umar bin Khattab?
Jadi mereka ini memang sudah tua-tua, tapi posisinya mereka ini orang yang belajar, gitu kan? Orang yang sedang menuntut ilmu. Ada banyak hal yang mereka tidak tahu. Jadi makanya mereka punya sikap-sikap yang berlawanan dengan ilmu pengetahuan sebenarnya. Jadi berlawanan dengan idealita, ya, berlawanan dengan apa yang ada dalam teori Hanafah. Jadi berlawanan dengan logika dan rasional. Kenapa? Karena memang mereka hana ilmu aja. Dia belum bijaksana. Anak-anak belum tahu banyak hal yang dia tidak tahu. Akhirnya tayu menoi pegak mede. Makanya jangan sampai kita juga seperti mereka, gitu kan. Jadi di sinilah butuh kematangan emosi tadi itu. Ini tepuh pada cerita kematangan emosi. Ya. Jadi dan Nabi, apa cerita Anas bin Malik? 9 tahun Anas bin Malik berkhidmat kepada Nabi. Setiap kali beliau melakukan satu-satu hal yang itu tidak sesuai dengan yang diinginkan Nabi, Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa buat begini, kenapa tidak buat begitu. Bayangkan di kurung tun, dan dengan eminya peduk tun. Anas bin Malik tinggal di kurung tun, di kurung putih pelosir. 9 tahun, sehingga saya 9 tahun. Nyat hajan Nabi, hana gedut mesti gawape. 9 tahun, tinggal tabuh rumah Nabi. Yang anaknya kan tabuh kamai dengan rohana. 3 gam menumpuk pun ada dia negok rohana. Karena rohan pe. Mana dia negok? Bengeh ma bengeh yah itu. Nah, cuma mesti kena pegah apa? Bukan tidak boleh memarahi dalam pengertian apa, ya. Maksudnya tidak boleh berkasar ini, bukan berarti tidak boleh mengatakan yang salah itu salah. Kena pegah. Ini semua bagaimana cara. Nanti pada poin selanjutnya dia pegah. Ya, mungkin minawate cerita. Intinya kena pegah apa? Dia tidak boleh dikasari anak-anak. Tidak boleh dikasari. Karena kalau dia dikasari, dia akan menjadi orang yang kasar. Dan kasar itu bukan tipe yang baik, bukan ciri manusia yang baik. Nabi tanya orang yang cukup lembut. Benar. Dan tanya diinginkan menjadi orang yang lembut dalam pengertian bukan letoy tadi, tapi akhlaknya yang lembut. Tapi orang kalau dikasari artinya begini, ada anak kasar di rumah sama orang tua. Jangan sampai di sekolah dia juga dikasari. Karena ketika dia dikasari di rumah atau dikasari di sekolah, dia akan menjadi orang-orang yang kasar ketika buat terayu tinggal akan jatah aja. Keruh aja, ya. Jadi keruh untuk yang baik mungkin oke, tapi kadang-kadang karena kebiasaan dia dikasari, di dunia pendidikan dikasari, maka mana ada dunia lain yang lebih baik daripada dan lebih mulia daripada dunia pendidikan. Di pasar jika tempai. Jadi artinya menyebab tikula aja kata anak-anak kalau di masjid mereka kasar, bagaimana lagi di masjid. Maka saya berpesan dari sini, ya, tanyanya urung-urung yang pedeken, ya. Jadi betul-betul memang kita rawat mereka itu dengan hati. Ya, kalaupun mutridon harun renggulunyung. Jadi saya dulu ada guru Pak Mukhlis, ya, Pak Mukhlis. Jadi goknya agak kontroversi adanya di Pesanulu mate kamu sekolah. Dia punya metode lain. Goknya menyagede, menyaharu gepoh. Saya pukul kamu ya. Sini. Saya tampal ya, haji pegah air. Saya tampal kamu ya. Saya tampal setannya ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, hilang setan sudah itu. Jadi goknya kira-kira begitulah. Jadi hana bengeh ke. Nanti gejak. Besok jangan buat lagi ya. Gejak lah. Gejak gusuk tanya gejak apa. Jadi betul-betul saya tampak ya. Coba sini pipinya saya tampak. Ini saya tampak setannya saya tampak nih. Jadi gepegah lah ini saya tampak, bukan kamu saya tampak. Ini di sini ada setannya apa? Saya tampak ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditampak memang memutar sih. Kan? Tapi maksudnya saya ingin mengatakan beda orang yang bertindak kasar karena emosinya yang marah dengan orang bertindak kasar emosinya itu diatur. Jadi ada namanya jihad fi sabilillah dalam Islam. Jihad fi sabilillah ini tempat melampiaskan amarah orang Islam pada kebenaran. Jadi menyeurung yang bengeh bisa lampiaskan pada bengeh kurung kafir. Tapi ada satu cerita kecil dalam Islam. Ada cerita suatu hari Ali bin Abi Thalib ini pergi berperang. Ketika dia ingin membunuh seorang kafir, ini orang kafir ini sebelum sempat dipenggal lehernya oleh Ali, dia meludahi muka Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali diludahi oleh Abi Thalib, ditinggal urungnya hanya jadi gepoh. Enggak jadi kajak itu deh. Lalu ada orang melihatnya tinggal kau tak kuat. Lalu dilepaskan, ditanya oleh yang lain, "Kenapa engkau tinggalkan itu orang?" Lalu Ali mengatakan apa? "Aku tidak mau
membunuh dia itu gara-gara dia meludahi wajahku. Kalian bagaimana matangnya emosi ini orang. Dia bisa memisahkan itu. Artinya apa? Ini jihad fi sabilillah. Ini pekerjaan ini lillah. Jangan sampai ketika kita marah sama anak-anak, itu marah karena itu bengehnya tadi. Bukan dia melanggar aturan Allah, bukan itu marahnya. Jadi bukan marah karena Allah, tapi marah karena apa namanya ngejek. Baik bengeh orang kena ngejek. Siapa dak hai dengar ke? Baik bekah kana hai dengar, bukan hai dengar ke. Jadi bukan itu alasan marahnya, bukan itu. Jadi menyanyian alasan marah. Maka watene poh je pun nyan cara poh. Itu setan itu. Itu nafsu itu sudah. Tapi menyalage Pak Mukhlih bunuh. Itu nantilah nyan musuh bunuh kan? Nyan salah bunuh adanya. Nyan kan bunuh ke poh tu. Nyan goknya ya Allah dan tuntu ke poh tu. Mana siapa tadi? Tadi kan buat salah kan? Gepoh ente gepoh. Igoknya ini sebenarnya yang kena pegang Pak Tuan. Ini sebenarnya ini trik sebenarnya. Kenapa tidak boleh memukul pada ketika itu juga? Karena orang sedang bengeh ini. Dan bengeh watanya. Ketika nanti menganak mi. Karena tanya manusia, kadang-kadang kita sulit memisahkan sisi manusia dengan atau bunuhnya. Ya ketika na bengeh, nyam bengeh ron. Nyam be ne poh ile ni namanya kena poh nu wo ile ni mana-mana ni teman-teman wo ni ne poh. Nyam kabeda poh ji. Pakan dah hana bengeh le. Munya bunuh bengeh ni. Nya ni teman-teman yang lebih-lebih paju bubu katron ya. Mana yang tadi? Nya kabeda cara heuji. Munya bunuh kan hanak kangennya kadang ngaki gitu. Kenapa? Karena sedang emosi. Maka itulah Nabi mengatakan kalau marah sedang berdiri disuruh duduk. Disuruh wudhu. Jadi tidak boleh langsung sedang marah, tidak boleh. Jadi menyadari tengah bengeh niptibi. Ini kadang tidak terkontrol. Nah makanya marah itu disuruh istirahat. Jahron. Ya, nanti marah itu akan padam sendiri dia. Nah ketika padam baru nya merupah pegah apa? Kenapa abang tadi begini? Ya kalembun pegah apa? Tapi menyebut apa nena baik kah pakampung ke? Toyah ke? Kau iya kalau jauh toy kah? Kah beka pegah preman ni no? Ya, kebek kelawan, kakek lawan. Padahal itu dua hari mulai ni. Mulang angin ni. Kebek kelawan ke? Angin dah yang mulang. Karena mengapa? Karena sama-sama tengah bengeh. Ya, jadi buat jeda. Jadi ada trik. Itu saya lihat guru saya begitu. Jadi beliau hanggap poin lah tu. Jadi gutanda macam. Jadi gejak. Jadi untuk kebalik. Mereka jadi gedemung menurut telehunya. Asan tu baru ke eksekusi. Dia pun kaitan darah koknya. Hanya bengeh gile. Mana tadi ini? Nis. Jadi mesti pun siap tabok ya. Jadi siap ya. Kepegang mana? Punya tengah-tengah bengeh pernah siap. Anda siap-siap itu mesti agak gelung aja kan? Ni ndak geprele. Siap? Okey. Baca bismillah. Mereka baca doa mudah-mudahan ya Allah ini setannya betul-betul hilang, tak datang lagi ke pegang. Menang ke pegang. Jadi tanya pi gepoh walaupun mau putar tu, tapi kena pegah apa? Hana dendam kepada beliau. Hana bengeh goknya. Karena pegang, karena goknya gepohkan, karena goknya bengeh kitanya. Ya, beda dia. Jadi kita betul-betul merasakan dia memukul tanya karena goknya bengeh kitanya. Karena memang kita buat salah gitu. Jadi ini juga ada trik kan? Nah, jadi poin dia kena pegah ini apa? Perlu ada rasa sayang kepada anak-anak. Jadi dannya harus betul-betul hidup. Ya, sekali lagi kita tekan, kita mendidik mereka. Jadi ini bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu. Namanya mendidik itu harus dengan lemah lembut. Dan pendidikan lemah lembutlah yang telah menyebabkan sahabat itu dididik dengan pendidikan yang berhasil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Jadi menyebabkan pakaurunya betah dengan Nabi karena didikan yang lembut tadi. Bukan dengan didikan yang keras. Jadi dengan siapapun, ya. Jadi menancin kente yang kerja di dapur atau yang cuci. Jadi tolong kerjasama dengan kamu. Ya, benar. Jadi mari kita sama-sama juga menjaga anak-anak mitnya. Urung dan pi begak ceng urungnya. Ya, benar. Jadi mentutu degat dengan urungnya. Benedek hoi. Ya, benar. Karena mereka adalah anak-anak, mereka tidak tahu apa-apa. Jadi pakiban kalian Nabi tengok tidak pernah marah dengan siapapun. Urang kafir pelaku cukup bro pelaku tahdawanya. Tapi beliau mengatakan kalaulah sekiranya mereka tahu, mereka tidak akan memperlakukan saya begini. Dan beliau bahkan meminta supaya Allah mengampuni dosa mereka ini. Fa inna qaumul la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Jadi anak miknya hanya itu pun. Jadi mentang banyak dia sedang belajar sebenarnya. Jadi
ketika mereka memberi hal yang negatif kepada kita, jangan merespon dengan yang sama negatif, tapi responlah dengan yang positif. Jadi kita pegang apa? Kalian akhlak Nabi, ketika beliau diberikan yang buruk, beliau membalas dengan yang baik. Jadi jangan buruk dibalas buruk, walaupun memang boleh kan, tapi dalam dunia pendidikan itu kita tidak menyarankan demikian. Kemudian yang selanjutnya yang dan ini mungkin hal yang sudah sering juga disampaikan, al-qudwah as-salihah, qudwah, ya. Jadi tauladan. Jadi ini berkait dengan cara pendidikan tadi kan. Jadi tanyonyo lagi ada pegah di awal tadi, kita ini guru, ya, guru ini digugu dan ditiru. Jadi harus betul-betul memang jadi orang yang diikuti, harus menjadi contoh mana. Hanya mana cik urang cik di rumah. Jadi ibu-ibu yang di rumah benar yang tidak terlibat guru secara khusus, saya juga mengatakan ini. Jadi kita ini orang tua, guru, ini betul-betul harus jadi panutan anak. Jadi makanya kenapa tanyonyo guru, lo mungkin zaman pernah lempegah, dan jangan sampai nampak belang ron bak murid ron. Baik sampai ni mahal ke karena ditinggal kerjaan ni pakai jajandu kan ni de mahal pegah boleh putahan mana ni baik. Tak boleh itu. Jadi guru harus hasanul mazhar. Harus betul-betul dalam kondisi apapun guru tu harus nampak lagak ikan murid tu. Tak boleh orang yang menancip. Hanjib tu yang hanagat pak murid. Walaupun itu fisik, apalagi perangui. Hanjib. Menanimnya waktu guru betul-betul memang yang terlihat itu ya dalam kondisi utuh seperti ini. Jadi baik karena keduli mungkin ada kondisi yang emergensi lah, gitu kan? Jadi baik sampai yang hanagat intinya kena pegang tanya. Jadi kalau sampai pakaian saja harus dinampakkan yang baik pada anak-anak, yang pakaiannya kan pakaian tubuh. Nah, apalagi dengan persoalan takwa tadi. Jadi keteladanan dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Jadi mulai pada hal-hal yang remeh-temeh daripada dalam hal pakaian sampai nanti berlaku sampai dalam urusan ibadah. Ya, sampai urusan ibadah. Jadi ketika tanya pingin anak-anak ini dia menjadi orang-orang yang disiplin dalam ibadah, maka tanya lebih dulu harus disiplin dalam ibadah. Menyatanya pingin anak-anak kita ini rapi, ya kita harus rapi, guru harus rapi. Dan tidak bisa berharap murid doan. Maka kan pepatah mengatakan kalau guru kencing berdiri, maka murid kencing lebih tajam dengan doan. Jadi kalau guru itu fanatik, muridnya lebih fanatik daripada gurunya. Jadi kalau gurunya jahil, maka muridnya pun akan jahil lebih daripada gurunya. Jadi menyatanya berharap murid ini menjadi orang yang baik, maka tanya harus duluan baik. Maka ketika ada orang berbicara tentang anak yang saleh, Quran sebenarnya dan hadis Nabi dia tidak datang dengan konsep anak yang saleh, tapi mereka datang dengan konsep guru dan orang tua yang saleh. Jadi hinaan kesalahan. Karena anak ini hanya mencomot contoh saja ini. Dan dia tinggal di lingkungan tanya. Jadi tamang kahawai tanya anak ini. Dia melihat. Don jino menyejaklah Singapura. Don mesti nabruh bak jaron. Don akan nebah bak jalan. Kenapa? Karena anda melihat di sana enggak ada orang yang buang di jalan. Tapi begitu don lon zaman di Malaysia. Nyan tisu lomat, lom pegah bak don ya. Lomat tisu ya. Dari pelabuhan di Pulau Pinang ya. Segala ferinya na tisu bak jaron lomat. Lejum dalam feri mentang lomat tisu ya. Pajak lombah tisu dari jalan terus belawan. Karena belawannya kan tisu mentau tu. Genuh udah ini. Mai tanya tisu. Kaju cik kamu tahu genuh aje. Tapi bayangkannya lomat ya dari pelabuhan ini lomat tisunya hana lombah pakan. Karena sayang lung kalang glih daerahnya. Hana bruh bacu ni. Han lombah tisu ya, lomat. Ya, lomat itu. Pajan tisunya baru di jaronya ketika terus ublawan. Karena pekan sayang jaro lontip dah kamat tisu. Baku tahu dah dah. Labannya aku tahu bro macam doa abaya Hana meri punya tetuk tisu tanya. Ya, kira-kira begitu. Jadi kita masuk ke lingkungan yang baik, kita akan jadi baik. Maka kalian kan banyak orang pergi ke luar negeri kan. Indonesianya ribuan orang setiap tahun mungkin dia keluar negeri, studi banding, sekolah segala macam. Nah, sana sampai di sana mereka baik-baik, patuh peraturan. Kenapa? Karena dia masuk pada lingkungan baik. Tapi begitu dia kembali ke Indonesia, aja ke, lagi cerita Harut Marut Tren Babylon macam masanya. Yang kedua Indonesia nya kan, malaikat Tren pi bro cik.
Malaikat je jehud ke Babylon. Dumnan jehud Babylonian. Malaikat saja bisa seperti itu kira-kira cerita dongeng kan. Nah, kira-kira begitulah kalau lingkungannya buruk. Anak-anak itu datang kemari, lingkungannya sudah ada di sini. Nah, kalau lingkungan ini baik, anak-anak itu tinggal mencontoh saja dia. Kalau gurunya baik, dia tinggal contoh. Dah anak peleh, anak pep pegah abah, anak peleh panjang dah. Dia akan mengikut dia, ikut dia. Kalau ibah gerai beruhnya je. Tapi harus bermula dari gurunya. Kalau gurunya kotor, anak pun pegah, bersih nak bisa ada. Tapi menyedron tamang WC, ni pegli WC, ni sirap, anak mi pakai ikut lagi ni. Dia ada budaya yang tercipta aja. Nah, mana? Menyaikalan guru don rajin semayang, jarang masbuk, anak-anak pun akan malu kalau masbuk. Dan tidak pegah tiga mentang, jangan masbuk besok ya, karena kalau masbuk. Tapi menyeron pegah don sering masbuk pegah, jangan masbuk ya, dan pegah khabar ayat don. Ikut pegah melikut dia je don. Paknya nikah memku ubi. Mana? Apalagi mereka yang sudah dewasa itu, tak boleh matu, yang enggak turau mentang, mana ikut tu? Pegah tu kau, yang enggak turau mentang. Merau kan beda hilang, enggak pegah-pegah kau. Yang kan nak mi ubah hanya ke ya sebab mi karaya itu. Ai dengar yang karaya yang kana mi ya, yang kana janggut ni di mata di dalulin. Ya pada pegah apa ya. Yang karaya ni ya. Kau biasa kau. Ya, ka sadu dengan guru. Ya, pada pegah janggut dan sama janggut ke je pegah. Ada tu ke. Hanya ikut melikut. Nah, tapi kan pada akhirnya sebenarnya bukan masalah dia mengatakan begini begitu. Tapi ini kan persoalan kemunafikan sebenarnya. Tanyakan orang yang purnaga, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, kan itu intinya. Kabura maqtan indallah taqulu ma la, dan seterusnya ada. Jadi persoalan bukan hanya dibilang, tapi tanya gekeun le malaikat, gekeun le Allah Subhanahu wa taala. Tanya purna orang enggak, tapi dot bro. Tanya ada pegah kat limit enggak, tapi tanya. Dan itu yang kita mengalami di sekolah-sekolah dulu. Ketika guru-guru mengajak kita ke masjid, dia tidak ke masjid. Ketika guru-guru misalnya melarang anak-anak merokok, tapi ada guru yang masih merokok. Mudah-mudahan ini baik naik merokok. Jadi hanjut menan. Apalagi ini belum lagi cerita rokok, ini perkara yang tidak betul. Nah, benar kan? Lalu kemudian kita pun kampanyelah kepada anak-anak, jangan merokok, jangan merokok, jangan merokok. Bagaimana cara jangan merokok sementara kita sendiri merokok? Nah, jadi ini saya kira penting ya. Jadi seorang guru ini betul-betul memang harus menjadi contoh. Mana? Jadi contoh tanya. Jadi apapun kita dulu yang buat, namanya kena buat contoh. Nah, jadi jangan banyak suruh-suruh. Jadi kalau yang tinggal don Pak Mukhlis yang zaman, yang gotong royong, dia gotong royong. Pokoknya pakai gotong royong. Ayo gotong royong, gotong royong pokoknya. Jadi bukan tunjuk-tunjuk. Kan tunjuk ini ya, hana gedang depan enggak ada. Dia gotong royong, ikut yang gotong royong. Yang lupa bunuh kontroversi. Jadi kemudian dia dicemburui oleh guru-guru yang lain. Bahkan karena dia dekat dengan santri, dekat dengan murid. Anak-anak suka dengan dia. Galak pokoknya. Cara dia merawat anak-anak ini bagus. Kalaupun dia pukul bukan karena dia marah lagi ada pegah bunuh. Menjaga gotong royong betul-betul gotong royong. Berbaur dia dengan anak-anak pun senang. Gejak geduk ngobrol sama anak-anak yang sudah dewasa, yang kakak rayu, yang kakak ulianya. Itu pegah apa? Dia cerita serius dia ngomong. Jadi saya kira ini juga penting. Jadi orang duduk dengan murid pegah abah di sela-sela mereka belajar. Pegat ke dengan wajah hana masalah. Nabi sendiri juga begitu kan. Habis Aisyah hana gua rumah duduk dengan sahabat cerita masa jahiliyah aja ketawa sama-sama. Jadi muncul keakraban dengan anak-anak. Jadi juga tidak kelihatan, jangan sampai kemudian ketika jadi seorang guru lalu kemudian ada gap yang begitu dalam antara kita dengan murid, tidak. Nabinya guru para sahabat, guru semua umat ini. Tapi pada masa yang sama Nabi juga sahabat. Dan yang dalam istilah pendidikan dikenal dengan partnership itu. Dan ini teori Islam sebenarnya. Nabi guru, tapi punya sahabat, punya Umar, punya Abu Bakar, yang sahabat itu. Tapi yang gurunya murid. Tapi pada yang saya sama, murid ini sahabatnya guru, guru sahabatnya murid. Yang terjadi nanti Imam Syafi'i punya sahabatnya kan, tapi sahabatnya murid ke. Imam Abu Hanifah punya sahabat, ada Abu Yusuf, ada Ahmad Syaibani. Itu murid, tapi itu sahabat. Madum nama orangnya. Ada sahabatnya, ada muridnya. Murid itulah sahabatnya. Menantu tanya tahu itu. Jadi waktu menempat wajah kita duduk tak pegang apa. Mereka sahabat kita. Jadi ben kalian karena awalnya umur lebih hanya pegang tak. Dia sahabat. Paling tidak kita bercanda dengan mereka sahabat. Jadi harus kita bangun kondisi yang seperti ini antara kita dengan murid. Jadi jangan lantas tanya guru, lalu kemudian mereka betul-betul menjadi murid sehingga ada gap di sini mereka puyo hantoh bantu kita. Tidak boleh seperti itu. Ya, ini bahagian syafaqah tadi. Kemudian yang terakhir karena azan ya. Jadi ini baru bicara tentang kafa'ah syakhsiyah tadi. Ini ada dua hal lagi. Ada yang
dua yang terakhir ini saya singkatkan saja. Jadi ada kafah ilmiah namanya, ya. Jadi kemampuan wawasan keilmuan, ya, wawasan keilmuan. Nah, jadi ini juga tidak kalah pentingnya dengan kepribadian tadi. Jadi guru ini terutama mungkin semualah. Yang guru Quran hafalannya harus lebih bagus pada anak mid, ya. Yang guru iman juga demikian. Jadi itu penting. Jadi guru ini kalau ilmunya mantap, ilmunya bagus, dia akan mendapatkan penghormatan yang sesuai dari muridnya. Jadi muridnya akan respect kepada gedanya. Nah, tapi punya gurunya guru. Ya, benar. Jadi anak-anak ini mungkin pada usia mereka kecil dia tidak bisa menilai kita. Tapi ketika mereka ini sudah usia ulianya, dia sudah bisa menilai. Gurunya bangai gurunya. Itu dia guru bangai. Bangai paknya. Itu pun bangai. Ya? Bangai paknya itu pun je. Jadi baik sampai teruk kenan. Ya, maka penting guru ini membaca. Nah, banyak membaca. Jadi penting. Jadi guru itu bukan lagi ada apa. Jadi bukan hanya transfer ilmu, tapi juga bukan hanya transfer perilaku, tapi juga transfer ilmu. Lagi Nabi pun. Ketika kita bertindak sebagai sahabat, sebagai guru, ada perilaku, tapi pada masa sama juga kita berikan ilmu kepada mereka. Jadi bukan hanya sekedar tapi purno aja, ya. Dan cara kita mengajarkan mereka, terutama dalam kelas, kan, itu berdasarkan pengetahuan yang dan ini harus terus di-upgrade. Jadi tidak ada istilah berhenti daripada. Jadi orang yang berilmu tidak boleh meninggalkan ilmu, Pak Imam Malik. Jadi orang yang berilmu, alladzi indahul ilm la yatrukul ilm. Orang tidak ada istilah namanya meninggalkan ilmu. Taliban la yashbi'an, itu ciri orang berilmu. Talibul mal wa talibul ilm. Jadi ada dua orang yang tidak pernah kekenyangan, orang cari harta dan cari ilmu. Itu ciri orang. Jadi ada menyadran doa membaca. Jadi saatnya terakhir lembimbing na mit mahasiswa S2, ya. Itu gak. Jadi lompat tiba membaca. Jadi kalau malas membaca Anda tidak akan bisa menulis. Dan Allah bukankah menurunkan pertama Iqra, kan? Dia membaca. Jadi dan itu tidak ada hentinya, tidak ada istilah berhenti membaca. Jadi bukan ketika Anda, jadi harus setiap hari membaca, setiap hari, walaupun mungkin hanya membaca selembar atau sehalaman, tapi setiap hari harus membaca memang. Nyanyi untuk mengasah ini sebenarnya. Nah, jadi untuk membuat daya nalar kita menjadi kuat dan seterusnya. Daya ingat yang menjadi kuat karena bahkan terus Jadi saya kira ini penting sekali, ya, untuk membaca. Sehingga apalagi nanti dalam hal jangan sampai ada yang salah-salah yang kita sampaikan kepada murid. Sehingga dallu fa'dallu, kan? Jadi mereka sendiri sudah sesat, menyesatkan lagi kepada yang lain. Terutama juga yang mengajarkan ilmu syar'i, kan? Jadi jangan sampai ada informasi yang salah yang mereka dapatkan. Dan kemudian yang terakhir kafah tarbawiyah. Ini kemampuan mendidik. Nah, kemampuan mendidik ini dibedakan dengan perilaku. Perilaku ini sesuatu memang yang nabadron. Tapi kemampuan mendidik ini mungkin barangkali itulah yang diajarkan mungkin menurut tadi oleh Tengku Danin. Itu kemampuan mendidik. Bagaimana cara memahami. Jadi ini lebih kepada ilmu psikologi sebenarnya. Psikologi anak. Bagaimana memahami anak-anak. Anak yang umur segitu butuhnya apa dan seterusnya. Jadi ini dua hal yang saya kira kemampuan pengetahuan tadi, wawasan keilmuan dan wawasan pendidikan tadi ini tidak boleh dipisahkan ini. Menyatanya oleh membaca kita akan tahu bagaimana cara kelakuan nikmatnya. Kita bisa memisahkan anak yang begini, anak begini. Sehingga dalam satu kelas itu pun kita bisa tahu itu, kita bisa paham. Anak begini ini yang karakter begini ini, yang jenisnya begini, yang galak lagi nyonyo, ini kecenderungannya begini, sehingga menyatanya bisa memetakan anak di kelas, kita akan mudah mengajarkan mereka. Hanya yang tak pegah bunuhnya. Jadi antara harapan dengan kenyataan. Jadi kita bisa menempatkan harapan kita itu sesuai dengan anak-anak. Kita petakan mereka itu. Karena anak-anak itu tidak pernah sama. Jadi kita punya kurikulum sama semua, tapi mereka tidak sama. Walaupun umur mereka sama dan semua, tapi ini mereka tidak sama. Karena Allah tidak menciptakan mereka untuk tujuan yang sama. Jadi di antara mereka itu ada yang jadi insinyur, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pedagang, ada macam-macam ya untuknya. Menyena 20 macam ya. Maka sementara yang diajarkan satu macam. Ada memang 5 untuk yang nyambung, 15-nya tidak nyambung. Jadi jangan yang tidak nyambung kita marah-marah karena mereka tidak nyambung, tidak. Kenapa? Allah tidak mempersiapkan mereka untuk yang jadi itu penting ada teman-teman. Sehingga kita juga bisa gampang mengontrol kelas, kan? Jadinya kafah tarbiyah itu masuk dalam pelajarannya. Jadi juga ada hal yang lain-lain, ya. Jadi karena saya kira waktu itu nyoka atat, ya. Ini mungkin beberapa hal yang
bisa saya sampaikan. Yang mudah-mudahan intinya pun yang terpegahnya sebenarnya sangat-sangat tidak cukup ya, sangat-sangat sedikit. Nah nanti kembali lagi pada ustaz dan ustazah sendiri ya untuk terus belajar. Nah, terus belajar membaca ya. Jadi pola pengasuhan anak terutama aja kan, karena kita sekolah berasrama kan, bagaimana cara mendidik anak dan seterusnya. Jadi saya kira itu tidak boleh berhenti terus baca untuk mengenal karakter-karakter anak. Jadi sehingga anak-anak mulai sekarangnya dan sudah mulai bertanya-tanya sama mereka, terutama yang di ulia, nanti kalau selesai di sini mau jadi apa? Harus ditanya. Anak-anak itu sudah harus mulai di explore keberadaan dia itu, dia sebagai apa sebenarnya? Dia mau jadi apa nanti ketika dia sudah besar? Ya, benar. Jadi jangan sampai mereka nanti sudah selesai dari sini mau kemana? Tak tahu. Mana mau mang ya hidup. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi itulah yang menyebabkan nanti banyak yang kuliah, selesai kuliah kerjanya dua, jualan air tebu dan jual pulsa. Bahkan karena salah kuliah madum, karena dia tidak tahu kaija laju. Padahal dia moodnya bukan kuliah, mungkin dia mau dagang. Kalau dagang ambil kuliah, kalau dagang berarti doanya jauh modal yang mekat, nggak perlu dagang. Dan anak-anak kita tidak harus kuliah. Mungkin mereka ada yang suka dagang, selesai dagang, ada masalah. Karena Quran yang kita hafalkan kepada mereka ini tidak semua harus jadi imam, bukan. Kalau mereka nanti jadi montir, maka montir yang berakhlak mulianya, ini maksudnya. Jadi montir yang hafal Al-Quran, montir yang kemana-mana bawa ayat Al-Quran. Tidak harus dia jadi ini, jadi itu, tidak harus. Kalau dia misalnya jadi pedagang, biarlah jadi pedagang yang hafal Al-Quran. Sehingga di pasar itu ada suara Al-Quran. Itu sebenarnya maksudnya. Jadi tidak dipaksakan anak yang hobi dagang lalu dia harus sekolah, tidak harus. Memang kalau dagang, dagang aja. Kira-kira begitu kan. Makanya tanya juga ada program, ada penaikan soft skills kan, life skill ya. Jadi ada penaikan, ada semacam pelatihan lah, yang jadi kan magang dan sejenisnya. Karena kita tidak mempersiapkan mereka memang, tapi betul-betul dia masuk ke dunia nyata. Galak jauh belang. Dan tidak ada satu pekerjaan pun yang hina sebenarnya yang Allah anugerahkan kepada kita manusianya. Mau jadi apapun ya, tinggal tanya mentang menyikapi pekerjaan tersebut, dan hanya ketakwaan kita kepada Allah yang menyebabkan kita tinggi ataupun rendah di hadapan Allah dan bukan karena pekerjaan. Nah, jadi saya kira ini penting ya pada ustaz-ustazah untuk terus mengorek, menanya sambil ngobrol-ngobrol lah sama anak-anak ya, menedang-inan, tanya-tanya suka apa, tiga ngobrol sama anak-anak, nanti mau jadi apa. Anak-anak suka kalau ditanya itu. Nah, galak aja. Nah, benar kan? Ilun menanjamun. Jadi sehingga pakan lu jak mesti ben kepuron. Nah, gara-gara guru lu apakah Syahrial ini Pak Arfan. Dengan Pak Arfan biologi urmeta apakah oh Syahrial ini cocoknya kamu masuk pertanian apakah. Oh kakak ni panyo. Itu aku gampang ku jauh bilang, dia pertanian lo tu kata. Tajan. Tajak ikulah jo nyabek gitu jauh bilang, dia jak pertanian itu aku. Nyai ke maka jelon jauh saya nyabek na pertanian mikir puero. Dum nambangai. Ya, kena pegah dum nambangai pom pertanian. Ya, bukan pertanian, pikir pertaniannya macam gue aku. Nah, jalan betul kan? Makanya gara-gara ngobrol, dia pegah leong pertanian. Ang depu itu sengaja tak pilih senulung buji deh. Karena menyototo di kampung tu menyamsiang kau pede itu. Nah, yang dah jauh belang apa je kan? Tajak buji deh. Nah, tinggal kadang-kadang te prih hanawa sebab tinggal di kampung tengah jauh belang hanawa je, tengah jauh belang kampungnya ada prih hanawanya. Bahkan jauh belang. Nyot tamat ini yang diujak pertanian dalam tiga tu, maka kapah. Nah, jadi penting ngobrol-ngobrol, anak-anak itu perlu diajak ngobrol ya. Jadi itu bahagian pada menggali bakat daripada mereka. Nyan bab tarbiyah tadi ini. Saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Ya, sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dari awal sampai akhir, dan kepada ibu-ibu di belakang yang pemaklum kadang mungkin ada beberapa materi yang tidak masuk ya ke pedon karena memang wadai petelubut. Jadi saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.